Oke, siap. Yoi. Gimana kabar? Nanya kabar dulu gue, biar kayak orang Kabar, normal. betul. Kabar so far so good. So far so So good. far so good. Ya walaupun gue kan terkenal sama, menurut orang kan gue tuh cuek ya. Menurut orang gitu. Padahal sebenarnya sih kalau lo kenal gue tuh sebenarnya nggak secuek itu gitu. Jadi beberapa Ya. beberapa beberapa waktu belakangan ini gue tuh sempat resah gitu dengan beberapa hal gitu, terutama yang menyangkut freedom of speech yang akan kita bahas kali ini gitu. Karena gue ngelihat sih kalau tidak dilakukan sesuatu, jangan dilakukan sesuatu dulu deh. Paling nggak kalau tidak dibicarakan atau di acknowledge ada masalah di sini, menurut gue sih nanti akan jadi bom waktu yang akhirnya kita semua tidak bisa ngomong gitu. Dan yang jadi masalah kalau buat gue ya kan ya, nggak tahu sih apakah gue yang terlalu overthinking ya. Mungkin karena ini Ya. ranah gue kan, jadi kayaknya gue jadi overthinking gitu. Yang jadi masalah adalah banyak orang merasa tidak ada masalah dan tidak ada apa-apa dengan freedom of speech gitu. Sehingga mereka Ya. merasa bahwa itu bukan sebuah poin yang paling enggak harus dibicarakan lah gitu. Yang Ya. mana ini gawat karena nanti kita diem tiba-tiba ada undang-undang yang itu yang bahaya sih kalau kata gue. Ya. Gue kayaknya sempat lihat juga sih. Kalau nggak salah lo sampai bikin beberapa video ya, IGTV ya nggak sih? Dan itu karena keresahan lo ini kan, Cok ya? Iya. Sebenarnya sih itu kayak akumulasi gitu sih kan ya. Kayak gini, gue paham bahwa ada sesuatu yang it is what it is gitu. Kita nggak bisa, ya udah it is what it is. Apa misalnya contoh yang it is what it is? Kapabilitas masyarakat kita untuk memahami konteks itu udah ya it is what it is saja udah. Mau gimana, mau gimana? Ya. Udah sampai puluhan tahun lembaga pendidikan ada di Indonesia aja ya tetap it is what it is gitu, nggak terlalu berguna gitu. Gue tahu ada sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu, tapi itu tetap bisa membuat gue jadi sebel gitu, karena lama-lama kita sebagai konten kreator nggak usah, gue gini deh, gue waktu itu diprotes, lu nggak mewakili semua konten kreator, ya udah, gue berbicara atas nama gue sendiri. Ya. Gua sebagai konten kreator itu lama-lama jadi merasa gua terus yang ngalah gitu demi permasalahan yang tidak pernah diperbaiki dari dulu gitu. Ya. Contoh, ada konten tertentu mau kita keluarkan, tapi nanti masyarakatnya nggak ngerti, di take down deh, nggak jadi. Ada beberapa konten yang kita keluarkan, tapi nanti ini misinterpretasi, nggak jadi deh gitu. Maksud gua, memang dari dulu masyarakat kita tanda kutip tidak memahami konteks dan lain-lain. Tapi ya diperbaiki dong supaya jangan konten kreator terus yang mengalah gitu loh. Ya. Dan katanya kan semua hak warga negara tuh sama. Tapi kenapa kita yang paling susah konten kreator? Kenapa kita terus yang salah? Kenapa kita terus yang akhirnya tuh harus menahan ucapan kita, harus menahan konten kita gitu. Soalnya juga jangan-jangan yang protes sama konten kita juga belum tentu bayar pajak kan. Kalau dilihat dari hak kita sebagai warga negara, mungkin konten kreator lebih berhak menuntut haknya karena mungkin sudah bayar pajak, nggak tahu sih. Tapi itu menurut gue keresahan banget sih. Itu keresahan banget sih buat gue sih. Oke, Cok. Gue masuk nih ya, asik. Silakan. Langsung ada yang komen kan, curhat langsung. Iya, gue dapet lah argumen lo. By the way tadi banyak yang komen katanya HP lo butuh dibeliin HP baru. Iya. Gara-gara putus-putus. HP gue hilang di Singapura, jadi waktu itu gue sempet beli HP baru, terus HP gue hilang gitu, terus gue sekarang jadi males gitu beli HP baru. I see. Ya. Nah, jadi gue tadi ada yang nanya juga sebenarnya, it's a good question ya. Jadi ada yang nanya bahwa sebenarnya definisi dari freedom of speech itu apa gitu kan ya? Itu menarik. Jadi kan kita kan ngomongin freedom of speech, tapi apa sih sebenarnya gitu ya? Atau gue singkat FOS lah ya. Nah, freedom of speech atau FOS ini sebenarnya secara filsafat nih, kita sejarahnya nih ya, kenapa kita punya konsep
FOS itu sebenarnya adalah dalam konteks sistem politik nih. Jadi secara legal gitu, secara hukum ya. Secara hukum, sejarahnya itu yang namanya ngomong itu banyak aturannya nih gitu. Terutama dari negara biasanya ada sensor-sensor lah gitu ya. Dari mulai, kalau sekarang mungkin yang kita kenal secara umum kan nggak boleh menghina agama ya kan. Terus nggak boleh menghina, kalau di negara-negara yang dulu ada kerajaan-kerajaan tuh nggak boleh menghina raja, nggak boleh menghina ratu gitu-gitu lah ya. Terus juga secara informasi terkait dengan politik gitu ya, misalnya nggak boleh melaporkan apa terkait dengan negara. Kalau di Indonesia sebenarnya sejarahnya nggak terlalu jauh lah, baru kemarin aja pada saat Orde Baru gitu kan, itu kan sebenarnya kita ada swasensor lah gitu, kita dilarang bikin informasi-informasi gini gitulah, pokoknya banyak lah ya larangan untuk berbicara gitu. Nah itu sejarahnya kayak gitu. Nah terus jadi konsep kebebasan berpendapat atau FOS ini, freedom of speech, wow, kayak Coki ke pause. Let's wait for Coki sebentar. Ini kayaknya sabotase dari elit global. Lanjutkan. Ya, oke. Nah, jadi konsep ini tuh muncul gara-gara memang sebelumnya pendapat tuh memang diatur lah gitu ya. Omongan tuh diatur gitu loh, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitulah pokoknya ya. Nah, terus pokoknya ya long story short, kita akhirnya dapat apa ibaratnya mengajukan nilai-nilai baru lah gitu ya yang disebut dengan freedom ini. Tapi bukan cuma freedom of speech doang sebenarnya akarnya kan, tapi intinya freedom lain-lainnya lah ya, termasuk konsep HAM itu sendiri kan macam-macam tuh freedomnya kan, termasuk misalnya kebebasan beragama, kebebasan berkepercayaan, kebebasan untuk apa namanya meraih pursuit of happiness yang mencapai kebahagiaan dan lain sebagainya lah ya. Nah jadi freedom of speech ini adalah salah satu konsep yang menjadi bagian dari ini semua gitu. Nah konsepnya itu legal, maksudnya apa? Maksudnya apapun yang menjadi pendapat orang itu nggak boleh dikriminalisasi gitu, nggak boleh dihukum secara pidana gitu ya, kayak gitu sebenarnya. Jadi dia nggak lagi menjadi hal yang dibatasi melalui hukum pidana gitu. Nah konsepnya secara umum tuh freedom of speech itu sebenarnya gitu. Dan karena dia ranah legal, dia bukan ranah etis gitu, dia bukan ranah etis, dia bukan ranah kesopanan gitu ya. Jadi bukan berarti misalnya sesuatu itu bagian dari kebebasan berpendapat atau FOS ini gitu ya, itu bukan berarti dia dengan demikian etis misalnya, atau dia tuh bagus untuk dikatakan gitu. Enggak, dia cuman intinya dari freedom of speech itu adalah speech itu tidak boleh dikriminalisasi gitu. Jadi nggak boleh dipidana nih orang gara-gara ngomong. Tapi kalau misalnya lu nggak suka boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Kalau misalnya lu anggap itu nggak etis boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau lu bilang itu mesti dipidana, nah itu baru namanya berarti lo nggak setuju sama FOS atau freedom of speech gitu, FOS gitu kan. Nah itu sebenarnya tuh disitunya kadang-kadang orang tuh mencampur-campur gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang ya bahwa lo bilang orang gendut itu ya freedom of speech gitu. Tapi apakah itu berarti gue bilang lo harus bilang orang gendut? Ya enggak gitu loh. Apakah itu berarti sesuatu yang baik untuk dikatakan? Enggak. Apakah itu berarti sesuatu yang cerdas untuk dikatakan? Enggak gitu loh. Itu cuman freedom of speech aja. Artinya orang jangan dipidana gara-gara bilang orang lain gendut. Gitu, sesederhana itu doang gitu. Sama kayak misalnya, iya lanjut. Dan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ranah etis dan tidak etis. Tadi udah jelas banget sih. Iya, FOS itu ranah legal. Nah, ranah legal. Jadi kalau misalnya kita bilang, ini freedom of speech nih, itu maksudnya kita nggak setuju kalau itu dipidana, gitu. Tapi kalau lu mau bilang omongan itu salah, omongan itu nggak sopan, ya boleh aja gitu kan. Ya kan misalnya kan orang selama ini, misalnya gue sering bilang bahwa ya kalau lo mau menghina orang tua siapa, orang tua gue, orang tua Coki siapa, itu ya freedom of speech gitu. Maksudnya apa? Maksudnya orang nggak perlu dipidana gara-gara itu. Tapi apakah itu sopan? Ya bukan berarti gitu. Belum tentu sopan, belum tentu baik untuk dilakukan gitu loh maksudnya. Orang-orang tuh selalu mencampur-campur itu. Jadi capek gue dengernya. Misalnya gue ngomong kayak gini kan. Panji ya kan ngomongin kucing harus diinjek-injek nih kucing gitu misalnya. Nah gue bilang itu kebebasan berpendapat lah. Nah terus orang ngomong gila ini namanya kebablasan lah, masa orang bisa ngomong apaan aja. Ya nggak ada hubungannya kan.
Iya, maksudnya boleh ngomong apaan aja dalam ranah legal gitu loh. Betul. Maksudnya. Kalau itu sopan atau enggak itu urusan lain lagi. Itu etis atau enggak urusan lain lagi. Gitu loh. Betul. Kayak gitu aja Betul. kok capek kan. Kok nggak dapet gitu loh. Ini loh bedanya di sini gitu. Betul. Dan buat gua ya, Kania, mungkin nanti lo bisa menjelaskan ini dengan lebih detail karena kan Ya. kalau ada Anda, saya agak takut ngomong karena Anda lebih pintar. Oke, gimana Maksud Cok? gue, salah satu contoh freedom of speech yang terpikir di pikiran gua tuh, yang bisa kita lihat di Amerika Serikat itu adalah KKK, si Ku Klux Klan itu. Ya. Maksud gua kan, itu kan sudah kurang gila apalagi kan, maksud gua. Secara etis sih KKK sih sudah setara Thanos mungkin, karena dia merasa bahwa ras lain harus dibinasakan gitu. Ya. Ya, tapi secara freedom of speech, seabsurd apapun pendapat dia pada saat itu, ya dia masih bisa untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Dan makanya di Amerika Serikat itu adalah tempat yang sangat subur. Ya walaupun sebenarnya belum ideal ya, belum ideal banget. Tapi Amerika Serikat itu adalah tempat yang sangat subur di mana teori-teori seperti flat earth ada konferensinya setiap tahun. Maksud gua kan, buat gua secara pribadi itu kan sebuah kekonyolan yang luar biasa gitu. Tapi ya boleh karena itu ya kebebasan mereka mau bikin itu gitu maksud gua. Nah, yang jadi masalah kan ya menurut gua nggak tahu nih apakah memang di Indonesia seperti ini. Mungkin lo bisa cari data-datanya. Pada saat sudah masuk ke ranah etis, itu sudah ada hukum yang bermain gitu. Dan pada saat etis itu sudah ada hukum yang bermain di situ, itu jadi ribet sih maksud gua. Jadinya jadi bertentangan dengan freedom of speech-nya itu. Betul. Iya, emang di situ exactly. Jadi kan kita punya aturan-aturan yang memang membatasi pendapat gitu kan. Nah, mungkin kan orang bingung emang apa pentingnya sih gitu kan ya. Apa sih pentingnya kita ibaratnya kita ngasih orang kebebasan berpendapat tuh pentingnya apa gitu kan ya. Betul, itu betul. Iya kan, misalnya nanya gitu kan, apa sih pentingnya emang buat apaan orang bebas? Loh, ya karena gini loh, hidup kita ini ya, aspek-aspek dalam hidup kita ini tuh dibentuk dari pemikiran gitu loh, dari ide-ide. Nah, sekarang kalau ibaratnya gini, ide-ide ini kan bertempur nih ya, ibaratnya kayak brand-brand Alfamart, Indomaret tempur nih misalnya kan. Nah, tapi negara tuh ngelarang Indomaret ngiklan gitu, jadi cuma Alfamart doang yang boleh ngiklan. Nah, gitu loh bayangannya. Jadi pemikiran lo tuh bukan datang dari hasil informasi yang cukup gitu. Informasinya udah dipangkas duluan sebagian dengan hukum-hukum itu. Kayak gitu. Betul. Jadi pentingnya kebebasan pendapat itu adalah supaya kita sendiri sama-sama terinformasi kan. Jadi dapat nih perspektifnya si ini semua kita dapat kayak gitu. Basically sebenarnya itu. Dan terutama kalau dalam negara demokrasi kayak gini yang dimana semua orang itu bisa maju jadi pejabat gitu kan, maksudnya mereka bisa ikut pemilu segala macam. Kalau misalnya kita dapat informasinya sepotongan doang, ya jatuhnya ide-ide yang bakal menang ya yang udah curang dong, yang udah dilindungi duluan sama keberadaan hukumnya kayak gitu loh. Nah di situ problem besarnya. Dan buat gua ya sebenarnya kalau ada yang bertanya kenapa kita harus dikasih kebebasan berpendapat? Menurut gua salah satu keunggulan atau fungsi utama dari kebebasan berpendapat, terlepas dari etis tidak etisnya ya kan ya. Ini kita ngomong tidak etis ya. Keunggulan freedom of speech itu adalah kita harus akui blasphemy itu adalah awal inovasi biasanya. Dan sejarah menunjukkan itu kalau menurut gua. Penistaan itu adalah awal dari sebuah inovasi. Lo bisa cek deh. Pada saat itu siapa yang bilang bumi bulat kan ilmuwan ada yang bilang bumi bulat. Anjir lupa lagi gue. Siapa sama gua teorisnya? Lupa juga sabda lagi. Jadi ada gue lupa nanti Google. Ya. Ada ilmuwan dia bilang bumi itu bulat. Loh, pada saat itu sama institusi agama yang sangat powerful pada saat itu dibilang penistaan. Iya. Tapi ternyata sekarang berdasarkan teori itu kita jadi punya satelit di luar angkasa gitu. Jadi menurut gua memang freedom of speech walaupun kadang tidak enak didengar atau mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etis atau kaidah-kaidah kesopanan, menurut gue itu penting karena semua inovasi itu dimulai dari blasphemy. Atau let's say, bilanglah impian seseorang tiba-tiba dia ngomong gitu kayaknya gue pengen deh terbang keluar angkasa. Terus dia pasti diketawain kan sama semua orang. Gila lu.
Lo kalau ngomong dipikir dong apa, ya tapi ternyata jadi gitu. Maksud gue Ya. penting buat gue sih. Kalau gue sih ngelihatnya memang harus ada yang berbicara itu. Nah, iya Gitu. itu juga sebenarnya ya itu juga menjadi salah satu ibaratnya mirip kelanjutan dari yang konsep soal kebebasan ide bertempur tadi sebenarnya kan. Betul. Karena kan gini. Jadi gimana nih cara kita tahu kalau yang kita percaya ini udah bener gitu kan? Kalau misalnya kita ngelindungin apapun yang ngelawan itu kan jadi susah kan. Jadi apapun misalnya fakta-fakta, ide-ide yang udah kita punya gitu kan itu sebenarnya harus selalu dites lagi gitu loh, selalu diuji lagi kayak gitu. Nah kalau misalnya informasi yang berbeda itu udah diblok semua, gimana caranya kita tahu kalau ide kita tuh emang udah benar gitu loh. Dan juga kita nggak perlu lah, maksudnya ibaratnya ya jadi orang yang bigot gitu ya, bahwa ide yang gue pegang tuh udah harus dijagain lah, nggak boleh di challenge gitu, nggak boleh ditantang. Itu kan juga pemikiran yang aneh gitu loh menurut gue. Kalau emang ide lo bagus, kenapa harus takut sama ide-ide yang melawan itu gitu loh. Dan harusnya kan menurut gue ketangguhan sebuah ide itu harusnya terbukti bukan dari undang-undang yang melindungi ide tersebut. Kalau ada sebuah ide, apapun ide ini ya, dilindungi oleh undang-undang supaya ide ini tidak bisa diolok-olok, supaya ide ini tidak bisa di-challenge, dan ide ini tetap bertahan selama ratusan tahun. Ini kan karena orang yang men-challenge-nya di penjara. Bukan karena hasil dari pertarungan intelijensi, pertarungan jurnal ilmiah, atau apapun lah itu yang harusnya terjadi gitu. Menurut gua harusnya yang terjadi adalah dengan adanya freedom of speech ini, kalau lo punya ide, ya dilawan dengan ide. Sehingga jadinya kita saling menjamkan satu sama lain gitu. Sekalipun ide yang kita tadinya punya itu kalah, paling enggak kan kita belajar sesuatu yang baru gitu. Cuman ya itu kita tuh kadang suka manusia tuh kadang suka tergoda, suka insecure gitu sama ide-ide tertentu yang mereka punya. Sehingga yang mereka lakukan adalah bukannya memperbanyak referensi untuk meneguhkan bahwa ide mereka benar, tapi memperbanyak undang-undang untuk melindungi ide yang mereka anggap benar. Yang akhirnya menurut gue ya kan ya, terutama buat gue konten kreator, pada saat sebuah ide itu dilindungi oleh undang-undang, itu menunjukkan ketidakmampuan ide itu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dan menurut gue itu sangat wadaw. Makanya kalau buat gue kan nih, ini gue jadi sebel beneran nih. Makanya kalau buat gue kan ya, semua ide tuh boleh kita hina, semua ide tuh boleh kita kritik, karena itu cuman ide. Dan ya kalau lo punya ide, ya lo lawan dengan ide. Lo punya argumen, lo lawan dengan argumen. Kalau ide lo dikritik, lo lawan dengan parang, ya kita akan sampai di level masyarakat nih, yang kalau melihat perbedaan, solusinya ya dicambuk pakai parang gitu. Dan itu sih keresahan gue sih sebagai konten kreator. Iya. Benar banget. Jadi itu ya ibaratnya ya itulah memang fondasi dari freedom of speech itu sendiri gitu loh. Ya memang tujuan FOS itu kan memang ya gimana kita bisa ibaratnya mendialogkan perbedaan gitu loh dengan cara berdialog gitu, dengan cara exchange of ideas, dengan cara pertukaran ide kayak gitu kan. Ya emang itu dia exactly poinnya gitu. Nah, cuman ya sebenarnya gini, itu tadi by the way itu kan tadi tentang ide ya. Nah kemudian ada juga nih sebenarnya kritik kayak misalnya gimana kalau orang gitu kan, kalau menghina ide nggak apa-apa, kalau menghina orang gimana gitu. Menarik banget tuh. Nah kalau menurut gue ya sama aja sih gitu ya, orang itu kan juga ide juga gitu. Maksudnya dalam artian ya kenapa semua orang harus sorry kan ya, sebelum lanjut gue kayaknya harus kritik pernyataan lo yang mengatakan bahwa manusia itu adalah ide. Ada kok manusia yang tidak memiliki ide atau bahkan tidak memiliki akal. Nggak, itu maksud gue gini. Itu joke. Iya, jadi kalau menghina orang dalam artian gini. Jadi kan biasanya kan gimana ya, maksud gue this is the funniest part ya. Jadi freedom of speech ya, FOS itu kan sebenarnya gunanya untuk melindungi kebebasan orang untuk menyampaikan hal-hal yang nggak disukain lah, ya nggak? Kalau misalnya disukain nggak perlu dilindungin dong, ya kan? Nih kayak misalnya kritik terhadap negara, ya itu dilindungin karena kalau misalnya lu cuman muji-muji negara nggak perlu ada perlindungan dong, ya kan?
Ya nggak bakal Betul. ada yang marah juga gitu. Lah justru itu Betul. FOS itu tujuannya ya melindungi pendapat yang nggak disukain. Nah sekarang Betul. kalau misalnya gue dikatain gitu kan, dikata-katain gitu sama orang, mungkin entah apalah ya, kata-katain. Kalau gue biasanya dikatain ini sih biasanya cicit dajal, Betul. lonte, rambut pirang, apalah gitu Padahal ya. sekarang Pokoknya udah nggak pirang lagi ya. ya, pokoknya liberal komunis, apa Hmm. tuh namanya? Pokoknya gitu-gitulah ya. Gue lupa tuh, pokoknya Ya. banyak lah kata-kata hinaan. Nah, Ya. tujuan dari adanya FOS itu ya untuk Hmm. melindungi pendapat-pendapat yang kayak gitu, yang orang-orang Betul. bakal nggak suka lah, gitu loh, kayak gitu. Kalau misalnya orang FOS itu tujuannya melindungi hak orang untuk bilang gue cantik, pinter, dan sangat sempurna, ya itu nggak perlu ada FOS gitu loh, nggak perlu ada perlindungan terhadap pendapat itu gitu loh, karena siapa juga yang bakal marah gitu kan, kayak gitu loh. Jadi doesn't make sense gitu loh, bahwa ekspektasinya adalah yang sekarang dilakuin kan kayak gitu ya, ketika misalnya ada selebriti dikatain apalah terus langsung pakai ITE Betul. gitu kan. Jadi Betul. ekspektasinya adalah semua orang harus suka sama lo, harus bilang lo cakep, sempurna, dan lain sebagainya, dan gak boleh berbeda pendapat dengan lo, gak boleh disagree dengan lo, gak boleh gak suka dengan lo, kan tolol gitu loh. What kind of law is that gitu loh? Ngapain gue punya hukum kayak gitu, right? Betul. Kayak gitu loh maksudnya. Dan biasanya ada argumen kayak gini kan. Biasanya ada argumen yang mengatakan bahwa ya memang berpendapat itu hak Anda, tapi berpendapatlah dengan bertanggung jawab. Jadi biasa apa ya istilahnya ya? Use your freedom of speech with responsibility. Itu menurut lo gimana tuh? Nah iya, itu menarik banget sih. Sebenarnya ya definisi dari responsibility-nya dulu nih gitu ya. Karena lo juga sebagai pendengar juga punya responsibility bro gitu loh. Gue punya sosial media gue nih. Lo bisa blok gue, bisa mute gue, tapi lo sibuk ngamuk-ngamuk lagi ke gue, ngatur-ngatur konten gue apaan. Di mana responsibility lo sebagai manusia? Lo punya sosial media nggak ngerti ada tools apaan aja? Bagaimana sih? Lo bisa ngeblok orang, lo bisa nge-mute orang, lo bisa nggak lihat kontennya, lo nggak ngerti anjing terus marah-marah. Gila, udah gila itu menurut gue udah itu namanya lo yang nggak punya responsibility cuy gitu loh. Betul. Maksudnya kenapa semua orang di seluruh dunia ini mesti ngomong apa yang sesuai yang lo mau, itu udah nggak jelas. Itu menurut gue tuh kayak gitu. Dan yang menarik kan ya sebenarnya basically responsibility itu kalau dituntut ke orang yang berkonten, itu sebenarnya bekerja dua arah gitu. Iya dong. Itu bekerja dua arah. Dua arah dong. Anda juga sebagai orang yang penikmat konten juga punya responsibility untuk menonton konten kita, dan Anda juga punya responsibility bisa memilih ini. Terus juga gini loh maksudnya, gue bingungnya gini, responsibility dari sisi kita apa nih gitu ya. Kalau misalnya dibilang oh iya nanti lo bisa menginfluence orang gitu kan, menginfluence orang untuk gini gitu. Nah ini kan sebenarnya problemnya ada di orangnya ya. Kenapa dia terinfluence? Itu tuh bingung gue coba. Enggak, ini gue ambil contoh kasus ya kan ya. Dan ini gue tuh punya unpopular opinion banget buat orang pada umumnya. Jadi baru-baru ini kan ada seorang, gue nggak tahu dia ini sebenarnya apa, gue nggak tahu. Tapi kita bilang lah dia ini adalah konten kreator yang dikecam oleh netizen karena dia dianggap menyepelekan corona. Karena ditakutkan dengan kata-katanya dia, orang-orang akan menjadi tidak tanggap dengan bahaya corona. Katanya seperti itu. Yang pertama, sebelum dia ngomong itu juga masyarakat kita tidak tanggap dengan bahaya corona. Jadi menurut gue dia juga sebenarnya cuman ya dia apes aja, lebih terkenal daripada orang lain yang nggak menganggap bahaya corona itu sebenarnya tidak apa-apa. Dan yang kedua maksud gue, itu kan statementnya, gue udah lihat kontennya ya kan ya, gue nggak tahu lo udah lihat kontennya belum, lo udah lihat kontennya, dan menurut gue statementnya itu tuh sangat remeh banget. Kalau ada orang yang terpengaruh menganggap corona itu tidak berbahaya karena statement itu, yang jadi pertanyaan sekarang adalah yang bodoh tuh yang ngomong itu atau yang terpengaruh sama itu kan juga harus jadi sesuatu yang menarik juga untuk kita bahas. Nah, gitu. Iya, Cok, benar-benar. Jadi menurut gue sih sebenarnya itu bukan, nggak tahu ya unpopular opinion atau enggak. Cuman gue ngeliatnya itu logika yang benar aja sih sebenarnya ya, bahwa ya kan emang ketika orang ngomong ya audiensnya juga
Terus gimana ya, orang bisa ngomong apaan aja, in the end keputusannya di tangan lo sendiri sebenarnya gitu. Informasi itu bisa apaan aja, orang bisa ngomong apaan aja, informasi itu dipakai untuk apa, diartikan kayak gimana, itu di lo sendiri, di audiens sendiri. Nah, cuman emang kalau soal yang kayak misalnya influencer ngomong apa gitu, ya menurut gue nggak perlu dia disuruh minta maaf atau dipidana atau dihukum lah in certain ways. Menurut gue caranya ya tinggal, ya sebenarnya kalau lo mau kampanyein dia, misalnya dia gimana ya, konyol gitu, ya itu nggak apa-apa sih, silakan aja kampanyein. Jadi memang itulah cara dari FOS gitu ya, bahwa si A nih ngomong A, terus lo mau nggak setuju sama dia, ya lo tinggal kampanye yang lawan itu aja gitu. Jadi kalau selama di koridor itu sih menurut gue nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya netizen pada mau ibaratnya mengangkat kebodohan dia misalnya, ya itu boleh aja dalam kerangka kebebasan berpendapat mereka juga kan, kayak gitu. Betul. Dan maksud gue ya Kania ya, menurut gue tuh ada elephant in the room. Lo tau elephant in the room kan? Ada sesuatu yang kita lihat ini sebenarnya adalah masalah, tapi kita tidak melihat bahwa masalah itu ada di sana gitu. Biasanya yang jadi masalah buat para konten kreator itu adalah dianggap bisa mempengaruhi penontonnya. Ya memang bisa sih. Ya, memang bisa. Tapi menurut gua yang bikin penonton sangat bisa dipengaruhi dan bahkan tidak punya responsibility dan filter kan karena kebodohan penontonnya. Jadi menurut gua elephant in the room-nya adalah yang kita semua itu sibuk saling tunjuk-tunjuk, lu sih ngomong nggak diurus, lu sih gini. Ya kenapa Anda gampang tertipu dengan hal-hal seperti itu? Kalau buat gua secara pribadi, elephant in the room-nya adalah bukan ignorance-nya si konten kreator yang ngomong ini atau apapun. Menurut gua elephant in the room-nya adalah masyarakat kita yang dari dulu kita tahu tidak memiliki atau tidak punya kapabilitas intelijensi atau memahami konteks yang tinggi dan tidak dilakukan apa-apa untuk menaikkan kualitas masyarakat kita. Sehingga yang sebel terus tuh konten kreator. Jadi kita terus yang harus ini. Menurut gua ya lu do something dong. Ada memang orang-orang yang dengan hati yang tulus dan dengan semangat juang yang luar biasa mencoba merubah masyarakat kita menjadi lebih baik. Tapi sedikit. Jadi tidak ngefek gitu loh maksud gue. Nah, Cok, itu sebenarnya menurut gue agak ini sih. Maksudnya bisa juga dia timbal balik juga sih. Jadi justru dari masyarakat yang ya tadi yang lo sebut intelijensia itu ya agak terganggu. Nah, itu juga menghasilkan content creator yang sama kayak dia juga. Memang. Jadi maksudnya itu juga timbal balik gitu loh. Jadi nah, itu sebenarnya ya memang ya justru itu kalau misalnya audiensnya itu udah di sini, ya konten kreatornya juga akan di sini semua juga. Jadi ini kayak terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang lo bilang tadi. Sebenarnya jangan lingkaran setan lah, Cok. Jangan menghina setan lah. Sebuah lingkaran malaikat aja lah, Cok. Betul. Enggak, karena menurut gue gini, harusnya ya yang jadi permasalahan kita bersama ya. Sebenarnya kan konten kreator yang ngomong aneh itu kan adalah betul kata lo kan ya. Itu adalah cerminan dari masyarakat kita. Iya. Bahwa sebenarnya masyarakat kita tuh seaneh itu. Cuman bedanya dia itu punya akses ngerti kamera aja gitu. Nah, harusnya pada saat ada konten kreator yang ngomong aneh, yang berkaca adalah kita karena kita yang menciptakan keanehan itu gitu. Ya. Yang gue lihat ya kan ya, masyarakat itu tuh mereka menciptakan kegoblokan, mereka menciptakan monster. Tapi begitu monster itu sudah menyebabkan damage, mereka cuci tangan kan. Nah, itu yang selalu gue bilang. Jadi kan emang namanya gini ya, gimana ya, ibaratnya sistem sosial itu kan sebenarnya kita nih kerjanya adalah punya dua tools nih ya, insentif dan disinsentif untuk suatu perilaku gitu ya. Jadi suatu perilaku yang terinsentif itu akan berkembang biak gitu, akan menjadi meluas lah, akan menjadi populer. Nah, salah satu perilaku yang kita insentif itu kan ya memang perilaku remeh-temeh gitu kan. Maksudnya kita justru mendisinsentif perilaku yang justru lebih serius untuk memikirkan kebenaran dari suatu informasi kayak gitu loh. Kita kan emang nggak biasa untuk ibaratnya
gimana ya, ketika orang itu kita junjung-junjung, itu nggak pernah gara-gara orang itu memberikan informasi yang akurat, metodologinya jelas, misalnya. Enggak, kita tuh menjunjung orang tuh gara-gara entah apalah, intinya alasan-alasan nggak jelas gitu. Nah, jadi insentif dan disinsentif ini mendorong kultur kita tuh ke sana, kayak gitu loh. Jadi karena perilaku-perilaku yang lebih ke arah, misalnya contoh ini dalam soal ini kan kebetulan soal informasi yang benar atau nggak benar gitu kan. Betul, nah, kita kan nggak menginsentif orang kalau ngasih informasi benar. Justru masyarakat kita tuh paling seneng kalau misalnya dapat informasi yang gimana sih, kayak misterius gitu kan. Misalnya kayak itu tetangga kita tuh hamil di luar nikah tuh gitu kan. Nggak jelas nih, pada faktanya nggak jelas, buktinya nggak jelas. Tapi itu yang kita dorong gitu dari kecil banget gitu. Dan anak-anak kecil itu ngeliatin nih orang tuanya misalnya ngomongin tentang tetangganya yang dibilang ternyata dia simpenannya si A, si B. Walaupun itu buktinya nggak ada, walaupun itu faktanya nggak ada, penjelasannya nggak ada. Ya itu ditonton sama anak-anak dan itu dilihat sebagai suatu tradisi yang menyenangkan gitu, yang disenengin sama masyarakat gitu. Jadi terinsentif nih tradisi kayak gitu loh. Sementara tradisi yang kayak misalnya mempertanyakan ini buktinya mana nih, faktanya mana nih, basis argumennya apa nih, itu nggak terinsentif, nggak ada namanya orang tuh ibaratnya mendorong orang lain untuk berperilaku kayak gitu, ya kan? Ya sama aja kayak misalnya kalau lu di kelas deh, kalau misalnya lu banyak nanya pasti lu langsung suruh diem kan? betul. Kayak gitu loh, hal kayak gitu, kayak udahlah terima aja gitu. Dan termasuk sistem soal sekolah kita juga kesana semua arahnya gitu, yang intinya lo nurut aja sama apa yang udah dikasih tahu gitu loh, bukan mempertanyakan alur penalarannya kayak gitu. Nah, jadi kultur kita didorong kesana semua dalam semua lapis, termasuk sinetron. Lo kalau nonton sinetron, ya ampun, lo lihat deh. Jadi gini, sinetron, fiksi ya, novel-novel itu kan sebenarnya memberikan gambaran nih masyarakat kayak gimana. Nah, film sinetron kita, novel-novel kita, kalau yang teen-lit gitu, itu selalu aja memposisikan ya orang yang kemudian menjadi sukses bla 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 itu bukan gara-gara berpikir akurat, logis dan bernalar dengan benar, bukan. Gitu loh. Biasanya gara-gara orangnya tuh ya baik gitu ya, sering ngalah bla 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 gitu, yang ini belum tentu membuat dia bisa tahu informasi yang benar tuh kayak gimana. Jadi kita memang nggak peduli sebenarnya dengan informasi yang benar itu apa gitu loh. Orang dalam semua cerita-cerita fiksi kita juga yang dipedulin itu cuma nih orangnya sabar atau enggak, kalau diselingkuhin dia terima enggak, kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu yang nggak ada urusannya sama kecerdasan gitu loh, kecerdasan bernalar gitu. Jadi kita memang nggak membangun sistem sosial yang menginsentif orang-orang yang kesana berpikirnya gitu, punya nalar, bisa memfilter informasi, tahu mana yang valid, mana yang enggak gitu, kayak gitu. Makanya kalau misalnya dan gini kan ya, gue rasa ya mungkin itu terjadi karena tidak ada yang mau memulai gitu, atau ada yang ingin memulai menginsentifkan pemikiran yang harus ke arah yang benar, tapi yang nggak laku aja gitu. Nah itu, jadi memang itu balik ke lingkaran malaikat tadi, Cok. Iya, jadi antara mana yang mau berubah, mana yang mau diubah ini. Cuman ya kalau menurut gue, makanya kalau gue sih fokusnya udah perbanyak aja orang. Jadi gue menginsentif orang-orang yang kayak gitu. Gue menginsentif dengan cara apa ya, kan gue juga bagian dari masyarakat. Jadi misalnya gue nge-follow orang yang kayak gimana gitu loh. Gue beli barang dari brand yang kayak gimana. Itu semua tuh cara lo untuk mendorong kulturnya ke arah mana gitu loh. Kan brand-brand itu kan juga ada sikap ya gitu loh. Ya misalnya kelihatan lah dari image ambasadornya, misalnya dari iklan-iklannya. Nah, lu beli barang dari brand yang iklannya kayak gimana gitu. Kalau yang ngarahin ke situ lagi ya ini kacau jadinya. Makanya kalau gue selalu bilang semua ini adalah cara kita nge-vote lah gitu. Berarti kayak pemilu tapi pemilu nilai-nilai gitu. Vote culture gitu. Gimana pendapat lo? Ini kita bahas aja beberapa pendapat tentang argumen ada yang setuju dengan freedom of speech. Ya. Ini yang menarik nih, ini yang menarik. Ya. Ada beberapa orang kan ya, mereka setuju dengan freedom of speech. Mereka bisa melihat manfaat dari freedom of speech. Kurang lebih seperti yang kita tuturkan tadi, walaupun pasti lebih banyak lagi manfaat. Mereka tahu ini bermanfaat. Tapi mereka sadar, menurut orang-orang ini, freedom of speech ini belum saatnya dimulai di Indonesia. Ya. Ada yang mengatakan, ada argumen seperti itu. Iya, memang saya akui freedom of speech itu memang jadi bisa melahirkan inovasi-inovasi baru, ada ide-ide baru terbentuk dan yang lain-lain. Tapi untuk masyarakat Indonesia saat ini akan sangat chaos pada saat freedom of speech itu langsung diterapkan gitu.
Kalau buat Iya gue sih. ya secara pribadi, Iya, iya, iya. kalau buat gue secara pribadi, nanti mungkin lo akan tambahin kan ya. Iya, Kalau iya, buat iya. gue secara pribadi, memang harus diakui kalau misalnya kita langsung menggunakan freedom of speech di Indonesia dengan pengertian yang sepengertian-pengertiannya, sudah pasti chaos. Udah pasti gue dipenjara dari kapan tahu, atau siapapun, lu juga bisa dipenjara maksud gue. Iya. Tapi maksud gue, memang kalau kita ingin membawa masyarakat kita untuk naik ke next level, harus ada yang dikorbankan. Kalau buat gue seperti itu. Dan memang begitulah hidup. Menurut gue gini, inovasi itu pasti akan memakan korban kan ya. Kalau buat gue, kita ambil contoh. Dulu ada wartel banyak. Begitu ada handphone, wartel tutup semua. Dan akhirnya pengusaha wartel mau tidak mau harus mengikuti inovasi terbaru, yaitu handphone. Begitu ada ojek pangkalan mati semua. Dan mau tidak mau, ojek pangkalan harus mengikuti ojol. Kita menurut gue harus masuk ke freedom of speech. Dan biar kekacauan itu yang mengatur dirinya sendiri kalau menurut gue. Dan memang harus ada korban yang terjadi. Kalau buat gue, mungkin ini terdengar kejam, tapi bodoh amat, ini adalah kebebasan berpendapat gue. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang mau mengambil resiko atau tidak ada yang mau melihat kekeosan yang terjadi. Padahal menurut gue, orang-orang yang akan tanda kutip gugur pada saat freedom speech ini diterapkan, itu necessary menurut gue. Untuk menuju tatanan masyarakat yang akhirnya akan menjadi lebih baik. Contoh, Amerika Serikat bisa menjadi tempat yang sangat nyaman, walaupun belum ideal, tapi bisa menjadi tempat yang sangat nyaman, bisa mengungkapkan pendapat satu sama lain. Karena apa? Ratusan tahun yang lalu, banyak orang yang dipenggal, dipenjara, ada yang saling bunuh-bunuhan, tapi menurut gue itu harus terjadi supaya masyarakat kita bisa sampai ke satu titik di mana titik ini hanya orang-orang terpilih yang ada gitu. Kalau buat gue sih seperti itu kan ya. Nah, menarik sih. Jadi gini, secara ideal ya kayak lo bilang tadi sih memang ya, idealnya kayak gimana, itu kan idenya gini nih ya, ide dari FOS ini kayak gini gitu kan. Nah, cuman emang kalau untuk penerapannya sebenarnya ya kalaupun misalnya nggak ada pidananya, kemudian kan tetap aja ada dampak di masyarakatnya juga gitu ya. Jadi kalaupun suatu pendapat itu misalnya nggak ada nih ranah hukumnya gitu, tapi kan masyarakat tetap bisa ibaratnya ngejar-ngejar gitu kan, tetap aja bisa kumpulin massa datang bawa obor ke depan kosan lo gitu kan. Nah, jadi sebenarnya memang kadang-kadang sih walaupun udah nggak diatur dengan hukum pun ya, walaupun jadi secara tertulis tuh sebenarnya udah bebas nih misalnya, tapi sebenarnya secara sosial juga belum tentu juga gitu kan, bebas gitu. Betul. Nah, jadi emang gue ngeliatnya sih tetap aja ujung-ujungnya harus berbarengan sih antara kayak apa sih yang mau kita mau nih idealnya kayak gini, tapi kita harus tahu ada syaratnya nih gitu kan, masyarakatnya harus kayak gimana dulu. Nah, itu kenapa makanya gue emang maksain banget untuk yang namanya rasionalitas dan scientific reasoning itu emang gara-gara itu persis ya. Jadi ketika lo mau masyarakat bisa punya kebebasan memilih pun misalnya, salah satunya nih kebebasan memilih deh, misalnya kebebasan memilih dalam pemilu gitu. Ya lo mau pilihannya bagus dong ya kan, maksudnya pilihannya bagus, orang-orang yang jadi politisi juga bagus-bagus gitu kan. Nah cuman itu cuma bisa terjadi kalau pool dari SDM-nya sendiri tuh udah bagus gitu kan. Nah makanya akhirnya harus berbarengan gitu Cok maksudnya. Jadi gue juga emang kadang-kadang sih ada momen dimana ya kita mesti kompromi juga sih gitu. Maksudnya ketika orangnya emang belum nyampe di situ mau gimana lagi gitu kan, dan nggak akan tercapai juga masalahnya tujuan dari penyampaian pendapatnya itu sendiri gitu maksudnya. Gue paham kan ya, gue paham bahwa memang kompromi itu diperlukan gitu, dan ya itu sudah fakta kompromi diperlukan. Tapi itu tadi adalah ungkapan kekesalan gue. Karena selama ini saya selalu kompromi dengan keadaan. Iya, gue ngerti banget sih. Jadi lama-lama tuh kayak itu udah sesuatu yang gini. Ya, memang pada saat kita tahu banyak, kita akan dituntut banyak. Itu memang hukum alam gitu. Tapi kadang orang yang dituntut banyak, itu kadang sebel juga. Ya, lu belajar juga dong orang lain. Masa gue doang yang belajar? Lu juga dong. Naikin level kalian supaya sekarang saatnya kalian juga dituntut banyak. Bebannya jangan dilempar ke sini semua. Itu makanya
gue sebel aja gitu. Ya walaupun gue tahu memang kadang kompromi diperlukan kan ya, benar sih juga. Nah, tadi kan kemudian ada juga yang nanya nih, biasanya, bukan nanya sih, biasanya umumnya ada orang bilang kebebasan tapi jangan kebablasan gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh gue bingung maksudnya kebablasan tuh gimana gitu kan ya. Maksudnya batasannya tuh apaan nih gitu, acuannya kebablasan apaan. Kan soalnya gini, secara alamiah gitu ya, secara default nih alamiah, state of nature, itu kan nggak ada aturan gitu loh. Nggak ada aturan di dunia ini. Nah, jadi setiap kita bikin aturan itu, kita yang butuh bikin argumen kenapa harus ada aturan itu, gitu. Nah, menurut gue sampai sekarang nggak ada argumen yang solid yang membela pembatasan terhadap pendapat gitu loh. Apa argumennya? Kenapa kita harus membatasi pendapat gitu? Nah, biasanya kan ngomongnya, ya kebablasan, soal kebablasannya apa nih kebablasannya? Ya iyalah itu kebablasan. Apa tapi kebablasannya gitu loh? Nggak ada gitu loh. Maksudnya standar kebablasannya itu apa? Cuma ngomong, ya pokoknya kebablasan. Ya itu namanya bukan argumen bro gitu loh. Nah itu, jadi nggak ada argumennya gitu maksudnya. Dan maksud gue gini sih, ini sih opini gue ya kan ya. Gue tuh punya opini kayak gini. Perasaan itu jangan dijadiin acuan hukum. Ya. Karena kalau lu menjadikan perasaan sebagai acuan hukum, kayaknya nanti yang masuk penjara adalah ya orang-orang julid gitu. Karena ya yang merasa tersinggung, gue merasa tersinggung, ayo kita penjarakan dia gitu. Ya. Lu nggak bisa menjadikan perasaan sebagai acuan hukum. Dan sayangnya menurut gua, banyak orang menganggap pada saat perasaan mereka ini terserang gitu, mereka jadi punya otoritas atau punya sesuatu yang mereka gunakan untuk memenjarakan atau membungkam orang-orang yang menyerang perasaan gua. Nggak bisa perasaan dijadiin acuan hukum sih, susah banget kalau kayak gitu mah. Gue juga list nama orang yang emang itu kan problemnya gue kalau perasaan bisa dipakai acuan untuk memenjarakan orang gitu. Dan akhirnya ya ribet sih. Dan maksud gue gini kan ya, gue tuh sebel pada saat tanggung jawab menahan argumen-argumen kontroversi itu hanya ada di pundak beberapa orang. Jadi biasanya gini, ya lu kan sudah lebih maju pemikirannya, ya hargai dong teman-teman kita yang belum maju. Daripada nanti ada ribut-ribut, ya sudah lah, lo tahan aja opini lo. Menurut gua, walaupun memang terjadi kedamaian karena itu, menurut gua itu kedamaian palsu sih, karena kedamaiannya itu hanya bertumpu pada individu-individu tertentu. Yang pada saat individu ini tiba-tiba dia kena stroke, meninggal, atau dia kena penyakit jantung, atau dia kena corona, individu-individu ini mati, masyarakatnya langsung hancur, chaos lagi gitu. Menurut gua, kedamaian yang ideal, kedamaian yang sebenarnya itu adalah pada saat yang berkontribusi kepada kedamaian itu semua elemen masyarakatnya. Mau itu masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, sehingga kedewasaannya merata. Pada saat kedewasaannya merata, mau siapapun yang mati, nggak akan ada chaos. Karena semuanya dewasa gitu kan ya. Dan nah itu dia. Dan menurut gua, melemparkan tanggung jawab, menahan opini, menahan mulut kita kepada orang-orang tertentu, memang sampai taraf tertentu itu solusi memang. Tapi itu bukan solusi permanen, karena ujung-ujungnya jadi lingkaran malaikat gitu. Nanti jangan-jangan cucu kita pada saat mereka berkonten kreator, jangan-jangan masih begini situasinya karena tidak ada pendewasaan masyarakatnya secara menyeluruh gitu kalau buat gue sih. Iya emang sih ada menurut gue sih bagian-bagian dari hukum yang bisa dihapuskan aja dulu gitu kan ya, itu bisa lah ya. Nah cuman at the same time untuk masyarakatnya sendiri ya berarti harus ada enforcement gitu kan dari pendidikan sih yang paling gampang, pendidikan, pekerjaan. Jadi kayak seleksi-seleksi itu harus ngarah ke bagaimana menjaring orang-orang yang pikirannya udah lebih dewasa gitu loh. Terus kebijaksanaan untuk menyaring informasinya cukup, kecerdasan untuk membandingkan informasi valid dan nggak valid itu ada, kayak gitu-gitulah. Jadi seleksinya tuh ke arah sana. Nah dengan kayak gitu nanti masyarakat akan ter-enforce lah gitu ya, terdorong untuk ke sana. Menurut gue itu one way to do it lah. Nah cuman in the meantime ya cara lainnya adalah memang
Gini, tadi gue lupa ngejelasin juga sih. Mungkin ada yang nanya juga di sini, misalnya, ya tapi ini batasannya apa gitu kan ya? Misalnya kebebasan masa nggak ada batasannya? Nah sebenarnya batasannya tuh udah ada, yaitu kepemilikan ya. Batasannya itu sebenarnya kepemilikan. Kepemilikan apa nih? Ya misalnya mulut ya. Mulut lu kan punya lu kan. Ya udah itu lu boleh ngomong dengan mulut lu, terserah lu. Nah, tapi rumah gue itu punya gue. Nah, kalau lo ngomong di rumah gue, terus gue suruh lo diem, nah itu boleh. Karena apa? Karena rumah gue tuh punya gue gitu. Propertinya itu, area propertinya itu punya gue. Nah, sama kayak sosial media misalnya. Kalau lo ngomong di akun lo sendiri, ya itu kan punya lo ya. Nah, kecuali kalau lo komen-komen di akun gue misalnya, ya gue bisa nyetop lo dengan cara ngeblok lo atau ngapus komen lo, whatever gitu kan. Jadi batasan kepemilikan itu menurut gue udah cukup jelas gitu. Kalau misalnya lo menghina apa ya, misalnya lo menghina kucing, terus lo menghina kucing di YouTube lo gitu, gue nggak suka, ya gue tinggal blok YouTube lo atau apa, karena itu punya lo gitu kan, ngerti nggak? Nah gue bisa punya akun YouTube gue sendiri yang mengcounter itu, bikin apapun lah konten yang gue mau sesuai dengan apa yang gue mau, karena itu punya gue. Gitu. Jadi kepemilikan tuh menurut gue udah sangat cukup jelas lah untuk memberikan batasan ya. Kebebasan lo itu batasnya apa gitu, ya itu batasnya kepemilikan itu gitu. Kalau misalnya lo teriak-teriak di rumah orang, nah itu baru lo boleh di stop gitu loh. Itu bukan freedom of speech kayak gitu loh. Jadi gara-gara lo cerewet-cerewet di rumah orang, ya harusnya boleh gue stop. Nah ini masalahnya nih Coki, masalahnya adalah ada suara-suara yang teriak-teriak setiap saat, nggak ada batasannya itu suara gitu loh. Nah itu baru problem besar gitu. Betul. Ini baru kebebasan yang kebablasan gitu loh. Dan menurut gua ya memang konsep yang lo berikan, yang lo tuturkan dengan bagus tadi, itu masih sesuatu yang asing buat kebanyakan orang di Indonesia. Kita harus akui. Itu masih sesuatu yang asing buat kebanyakan orang di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara barat kayak Inggris atau apapun gitu, ini mereka sudah biasa. Contoh Ricky Gervais. Ricky Gervais itu tweetnya tuh gila banget loh. Itu tweetnya tuh Ricky Gervais tuh gila banget. Terus banyak orang marah-marah tuh di Twitternya Ricky Gervais. Apa maksud lo ngomong gini? Terus tahu nggak kata Ricky Gervais apa? This is my stage. If you don't like it, get the fuck out gitu. Maksud gua memang ranah kepemilikan itu selesai gitu. Benar, itu udah selesai. Iya. Betul. Nah, kalau misalnya ruang publik, baru negara kan berhak nih ngatur ruang publiknya. Nggak apa-apa misalnya Coki nggak boleh, Coki manggung di tengah jalan, ya oke gitu. Coki misalnya di halte bis nggak boleh ada orang ngomong-ngomong tentang komunisme misalnya, boleh aja sih gitu. Karena itu kan ruang publik, boleh diatur gitu. Tapi kalau misalnya lu punya sekolah, punya gedung lu sendiri, lu bikin panggung sendiri, ya itu punya lu lah gitu. Nah di situ kebebasan lo kayak gitu loh maksudnya. Itu kepemilikan itu sederhana banget menurut gua pembatasannya. Idealnya kan harusnya kan seperti konsep yang lo kasih tahu tadi. Masalah kepemilikan itu kan sebenarnya batasnya itu ya adalah yang tadi lo bilang harusnya. Tapi sedihnya adalah kalau buat komedian sekarang batas pendapat kita itu nyali kita. Yang harusnya tidak gitu loh. Jadi pernah ada negara juga gagal melindungi kita juga sih dari persekusi masyarakat gitu loh. Betul. Ada yang nanya gini, Coki, kalau gitu dengan keadaan seperti sekarang yang kurang ideal untuk orang-orang yang punya konten berbasis opini dan komedi, apa batasan lu dalam berkomedi? Apa batasan lu dalam mengungkapkan pendapat? Karena batasannya di Indonesia itu kabur banget gitu. Ya akhirnya karena kita hidup di situasi yang tidak ideal, akhirnya jawabannya adalah batasan seorang komedian, batasan seorang konten kreator dalam berkreasi adalah nyalinya sendiri. Yang harusnya menurut gua itu adalah hal yang sangat menyedihkan yang bisa terjadi pada saat seseorang konten kreator yang dia tuh hidupnya bikin konten. Harus berani melakukan sesuatu yang harusnya dia bisa melakukan itu dengan tenang dan bisa sambil siul-siul gitu. Tapi di Indonesia kita melakukan itu tuh dengan penuh ketakutan karena dirongrong oleh orang-orang yang bisa tersinggung, dan yang lebih gila lagi orang-orang yang tersinggung ini punya akses untuk menjegal sesuatu yang mereka tidak mengerti gitu. For the sake of mereka nggak suka atau tersinggung aja gitu. Jadi menurut gue sih kita perjuangannya masih sangat panjang sih kan ya untuk sampai paling enggak level di mana kita bisa ada dalam keadaan yang cukup nyaman untuk berbicara. Dan ini kan kita rasakan. Setuju sih. Ini kan kita rasakan kan ya sebagai orang yang pekerjaannya sering berbicara di depan umum.
Apalagi lu gitu, yang pernah diundang di beberapa panggung yang memang penontonnya juga sangat wadididau seperti ILC, saya sebut aja. Maksud gua kan, lu kan jadi, lu kan jadi harus, mungkin kata-kata gue tidak tepat, tapi lu kan jadi harus menurunkan beberapa kata-kata lo, atau jadi harus membuat ide lo jadi lebih simple, atau harus lebih mengatur lagi kata-kata apa-apa segala macam. Yang itu berhubungan dengan nyali kita gitu. Dan menurut gue sih itu tidak ideal ya untuk seorang content creator, atau masih kurang ideal pada saat kita masih harus melakukan itu sih. Iya benar. Jadi emang ibaratnya tuh kayak gini, kalau misalnya kita ngelakuin ya dengan logika mereka gitu ya, maksudnya bahwa ide yang mereka nggak suka tuh ibaratnya mesti dipenjara atau mesti dipersekusi gitu. Ya itu ibaratnya kayak misalnya gue misalnya punya pacar, terus ada cewek lain nih di Instagram nih cakep-cakep. Nah gue larang pacar gue buat nge-follow ataupun ngelihat cewek-cewek lain ini. Ya itu kan it only means berarti gue nggak punya kualitas yang cukup untuk kompetisi dengan orang-orang itu gitu. Jadi ide-ide yang ketakutan gitu, idenya itu rusak ya, maksudnya idenya itu ditinggalkan, ya itu cuma gara-gara idenya nggak punya kualitas yang cukup untuk kompetisi dengan ide yang lain. Kayak gitu. Dan ini opini gue ya Kania ya, dan apa yang akan gue ucapkan ini mungkin akan sangat kontroversial, tapi ya nggak apa-apa. Gue jadi punya hipotesa. Jangan-jangan kenapa orang tidak menyembah Zeus lagi? Kenapa orang tidak menyembah Thor lagi? Karena tidak ada hukum penistaan pada zaman dulu. Jadi mereka bebas mengkritik. Zeus jenggotnya keriting-keriting. Gue rasa kagak ada ya di sejarah Yunani gitu. Kita ngata-ngatain Dewi Athena, terus gue nggak tahu ya, mungkin gue salah, tapi setahu gue di history yang mainstream ngata-ngatain Zeus gitu nggak ada. Dan akhirnya karena tidak ada hukum penistaan, akhirnya konsep agama Yunani itu ya tidak bisa mengalahkan konsep terbaru yang ada pada zamannya, dan akhirnya terbukti sekarang itu hanya jadi mitologi. Tapi kan sekarang ada ide-ide tertentu yang ada undang-undang penistaannya, yang bahkan kita menyentuhnya pun tidak bisa gitu. Dan maksud gua it's not fair lah. Itu menurut gua, ide lo boleh kritik dengan ide, bahkan ide boleh lo sekedar meng-hate speech ide itu juga boleh, karena ide it's just an idea, dan itu adalah bagian untuk membuktikan apakah ide ini bisa bertahan oleh waktu atau tidak. Menurut gua sih gitu. Karena kalau karyanya bagus aja. Contoh musiknya Beethoven bisa bertahan selama ratusan tahun, bukan karena Beethoven mendaftarkannya ke ada pengadilan yang kalau mengkritik lagu Beethoven kita dipenjara, enggak. Ya karena memang musiknya Beethoven bagus aja dan relatable ke semua masyarakat gitu. Dan harusnya inilah yang dilakukan semua ide yang ada di alam semesta ini. Biarkanlah ide Anda membela kebenaran ide itu sendiri. Jangan lo support dengan undang-undang yang membuat ide itu tidak bisa disentuh. Itu kan yang mengancam saya beberapa kali. Setuju banget sih. Mungkin terakhir ini sih Cok paling. Jadi itu kan tadi kan ranah legal ya, freedom of speech ya. Nah terus mungkin orang nanya, terus lo nggak punya etika gitu dalam berbicara. Nah mungkin lo bisa share kayak lo punya nggak sih prinsip gitu, misalnya lo dalam berpendapat, gue prinsipnya apa nih gitu untuk etika gitu, secara etika gitu. Ya. Nah, ini dia Kania. Gue juga pernah bertanya hal yang sama kepada diri saya sendiri. Karena gini, walau begini, gue harus mengakui, walaupun berat, tapi gue harus mengakui bahwa kadang ilmu komunikasi itu juga harus kita consider pada saat kita ingin menyampaikan sebuah message. Kadang ada message tertentu yang kalau kita sampaikan dengan etika-etika yang dianggap masyarakat buruk, jadinya tuh message-nya jadi tidak sampai ke masyarakat. Masyarakat jadi tersimpangkan sama etika-etika buruk yang mereka anggap itu buruk gitu. Jadi memang gua berusaha untuk memilah-milah. Kalau kira-kira yang akan gue sampaikan ini message-nya lebih penting daripada komedinya, gue akan mengurangi sesuatu yang kira-kira kontroversial dengan etika. Karena gue mau yang menang tuh message-nya. Tapi kalau menurut gue poin yang akan gue sampaikan ini
tidak penting-penting amat, ya gue sih akan ngomong seenak perut gue aja. Kenapa? Karena etika itu batasannya juga sangat apa batasan etika? Yang sopan menurut A, tidak sopan menurut B. Dan kalau kita harus mencocokkan mana yang sopan, mana yang tidak, keburu bisu saya. Karena ada banyak sekali orang di dunia ini gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong. Jadi kalau gue sih ngelihat dulu. Kalau konteks yang gue omongin itu message-nya penting, biasanya gue kurangin bercandanya dan gue kurangin ininya. Kurangin nyelenehnya. Tapi kalau yang nggak penting-penting amat sih ya gue ngomong seenak perut gue aja. Ya walaupun memang kadang gue mempertimbangkan konsekuensinya gitu. Oh ya kalau gue ngomong ini nanti ini kena gitu. Ya ada kombinasi dari itu semua lah. Ya gue juga sebenarnya so far mungkin mirip-mirip lah di bagian kalau message-nya penting banget ya gue pasti bakal ngefilter ibaratnya nge-adjust lah sesuai dengan audiensnya kayak gimana gitu ya, itu satu. Betul. Nah cuman gue juga punya prinsip yang paling dasar sebenarnya karena gue punya nilai-nilai gue sendiri juga yaitu rasionalitas dan scientific reasoning. Betul. Yang gue pengen promosiin juga ke sebagai budaya gitu kan. Nah, jadi gue juga membiasakan untuk ketika gue berpendapat tuh informasinya bener gitu, informasinya valid, akurat, dan logikanya juga bener kayak gitu. Jadi itu prinsip-prinsip gue lah. Jadi gue kalau berpendapat ya likely bakal kesana arahnya. Dan ya juga rasional gitu. Jadi gue juga gak ada kepentingan juga ngapain gue misalnya ngomong-ngomong gosipin orang, ya kan ngurusin rumah tangga orang atau ngurusin hidup pribadi orang. Itu kan gue juga akan melanggar nilai-nilai gue sendiri gitu kan. Kayak gitulah, hal-hal kayak gitulah kira-kira. Jadi intinya batasan gue ya gue akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang gue dukung juga gitu. Jadi gue juga bukan munafik gitu bahwa ketika gue bilang gue mau orang lain gak mencampuri urusan pribadi gue, tapi gue mencampurin urusan pribadi orang, itu kan juga salah gitu kan. Nah kayak gitulah kira-kira. Dan gini kan ya, gue pengen ngasih tahu ke penonton kita nih yang 800-an, gue pengen kasih tahu kalau Anda mengira pekerjaan saya lebih berbahaya daripada pekerjaan Kania, Anda salah total. Karena Kania ini membawa sesuatu yang basisnya itu selalu sains. Yang kadang-kadang by the way, sorry, 1 menit lagi nih ternyata. Oh ya, yang kadang-kadang ini suka bertentangan dengan apa yang orang percayai yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi lebih berbahaya pekerjaan Kania karena dia harus pusing bagaimana caranya saya harus menyampaikan sesuatu tanpa dianggap menghina gitu. Walaupun itu adalah sesuatu yang subjektif gitu. Jadi menurut gua konten kreator, apapun konten yang dia buat mengalami kurang lebih masalah yang sama. Yaitu ya kesulitan dan dia melakukan sesuatu dalam ketakutan gitu. Dan gue tuh makanya sebel kan ya, banyak orang bilang lu kayak orang depresi Cok kemarin. Memang saya depresi kalau bikin konten. Yang saya pikirin adalah berapa tahun saya akan dipenjara setelah saya ngomong ini. Maksud gue kenapa konten kreator juga harus belajar membiasakan diri makan makanan di penjara gitu loh. Kita kan nggak gitu. Gitu sih kan ya. Aduh seru banget sebenarnya. Iya nih, gimana nih? Lanjut atau gimana nih? Ya mungkin gue mau nambahin terakhir aja kan ya. Sama satu lagi nih kalau kita 20 detik lagi nih. Ya aduh ini kalau 20 detik lagi bisa gak ya? Nanti aja deh. Kalau nggak ya nanti aja lah. Gue end dulu deh. Ya gimana ya. Nih end dulu. Nanti kita bisa lanjut 10 menit lagi lah. 10 menit 15 menit lagi. Tapi ini kita end dulu ya. Oke guys. Baik. Yang bukan masih nanya-nanya bisa nanya di section selanjutnya. Siap. Selesain dulu obrolannya. Jadi pertanyaan tadi belum ada yang dijawab. Jadi buat yang mau nanya, pertanyaannya bisa ditaruh di question card. Yang section ini bakal jawab pertanyaan-pertanyaan juga. Betul. Alright. Gila ya? Gimana Cok? Gila ya maksud gue kita bahas freedom of speech gitu sampai 2 part gitu. Karena menurut gue ya setiap orang, terutama yang bersinggungan dengan opini dan yang lain-lain gitu, memang memiliki keresahan yang mungkin selama ini bahkan mereka tidak tahu itu adalah sebuah keresahan gitu. Dan ya ini memang harus dibiasakan sih. Dan iya sih. Dan maksud gue tuh balik lagi ke yang tadi mengenai etika tadi ya, kita tuh kadang dituntut, nggak tahu ya siapa yang mencetus gerakan ini. Gue nggak tahu siapa yang mencetus gerakan ini. Tapi kadang kita tuh dituntut untuk membalut
message yang akan kita sampaikan itu dengan etika-etika gitu. Yang sebenarnya menurut gua tanpa omongan yang sopan pun, tapi kalau secara struktur kalimat message sudah sampai, menurut gua sih sah sih disampaikan gitu. Tapi kan kadang harus ada kompromi yang harus kita lakukan. Ya ini biar kelihatan sopan, gua kasih gini nih gini. Nah, padahal sebenarnya tanpa harus sopan pun kalau kita ngomong sesuatu, asal message-nya sampai, kalau ilmu komunikasi itu pekerjaan kita selesai gitu. Dan menurut gua akhirnya kenapa kita jadi mengkompromikan hal-hal tertentu, dalam tanda kutip ya, kita mengkompromikan hal-hal tertentu pada saat kita berbicara sesuatu. Let's say misalnya kita lagi ngomong soal ini, kita jadi lebih sopan, kita lagi ngomong ini jadi soal lebih sopan. Menurut gua sedikit banyak alasannya adalah karena konten kreator itu dituntut untuk santun setiap saat gitu. Maksud gua, kita tuh dituntut untuk up to date setiap saat, bukan santun. Kalau lu mau menuntut siapa yang santun, itu lo tuntut misalnya ahli tata krama atau motivasi atau misalnya pemuka agama. Itu lu menuntut ke tempat yang benar gitu. Tapi kalau lu menuntut kesantunan, lu menuntut kata-kata yang indah, ya salah gitu. Tugas kita adalah menyampaikan informasi dengan gaya unik kita masing-masing gitu. Cuman kadang karena ada sesuatu yang it is what it is, mau nggak mau, walaupun kita sebel dan dongkol, kita memang harus mengkompromikan beberapa hal ya supaya itu kena gitu. Padahal seharusnya menurut gua ya nggak harus dikompromikan. Kalau mau begitu langsung A adalah B, langsung aja. Cuman kan kadang tidak semudah itu gitu. Iya, karena masalahnya juga tradisi kayak gitu sih sebenarnya umumnya udah terjadi di kampus-kampus, di universitas gitu. Betul. Ya. Nah, cuman ya walaupun belum semua juga sih, tapi lebih umum lah kalau di universitas udah lebih kuat lah tradisi untuk berdiskursus gitu ya. Jadi kayak bebas nih menyampaikan ide gitu. Kalau di masyarakat umum kan nggak terlalu umum ya kayak gituan, tradisi kayak gitu belum ada gitu sebenarnya gitu. Betul. Nah, jadi memang jadinya ada tuntutan-tuntutan gitu kan macam-macam. Nah, cuman yang lebih penting lagi sebenarnya ya mungkin orang Indonesia juga mesti membiasakan diri untuk sadar bahwa orang lain tuh bukan punya dia gitu loh. Otak orang lain tuh bukan punya dia gitu. Jadi bukan untuk dia atur-atur gitu loh. Orang harus mikir apa kayak gitu loh. Situnya tuh kayaknya kok susah ya ngerti gitu ya. Jadi kayak gue pernah ngomong juga nggak salah. Gue misalnya gue menghormati gini deh. Gue menghormati ubur-ubur nih gitu. Tapi kan nggak harus gue memaksakan semua orang lain itu menghormati ubur-ubur juga kayak gitu loh maksudnya. Ya, karena orang lain itu ya dirinya sendiri, gue ya gue, dia ya dia kayak gitu loh. Ini kayaknya belum terbiasa nih gitu. Jadi apapun yang dia anggap penting, semua orang harus nganggap itu penting gitu loh. Apapun yang dia anggap terhormat, semua orang harus nganggap itu terhormat kayak gitu. Sampai selebriti-selebriti yang dia sukain, film-film yang dia sukain. Kalau lu bilang filmnya jelek atau selebritinya jelek, rame langsung kayak gitu loh. Jadi nggak bisa. Ya udahlah gitu kan. Kalau misalnya emang ada yang bilang apa, misalnya selebriti yang lu sukain dibilang plastik atau dibilang apalah gitu ya. Ya namanya pikiran orang ya memang akan berbeda dengan pikiran lo. Ya itu kan memang orang lain gitu kan. Pikiran lo, pikiran dia. Kayak gitulah something like that. Tuh kayak saya harus membiasakan kayak gitu sih. Nah, terus tadi soal kesantunan gitu ya. Sebenarnya kesantunan tadi kan lo sempat bilang, gue agak kurang setuju sih kalau misalnya dibilang bahwa ibaratnya lo kalau mau nuntut kesantunan ya tuntut ke pakar kesantunan atau apa gitu ya. Tapi menurut gue juga nggak pas juga karena gini, kesantunan sendiri kan bagian dari budaya yang bisa terus berubah gitu loh. Jadi ya gue juga akan mendorong ke masyarakat standar kesantunan yang gue mau gitu. Yang dimana kalau gue sih nggak ada gitu. Gue sih nggak punya standar kesantunan. Ada tidak lebih baik dari saya dong Kania. Hei Anda. Karena menurut gue konsep kesantunan itu susah didefinisikan ya gitu loh. Apa definisinya apa nih? Jadi nggak terukur gitu loh. Jadi ya udah lah. Kalau gue nggak perlu ada standar berarti gitu. Karena kan ya nggak bisa keterukurannya nggak ada. Jadi ya udah. Jadi apapun itu sebenarnya kan kalau misalnya orang bilang ya tapi kalau kayak gini nggak sopan lah. Sebenarnya kan rasa nggak sopan itu kan perasaan-perasaan kita aja gitu loh. Kalau misalnya kita mengganti paradigma kita, jadi cara kita ngeliatnya tuh berubah nih, itu juga bakal berubah. Kita nggak bakal lagi ngeliat itu nggak sopan lagi, kita bakal ngeliat itu biasa aja kayak gitu loh. Itu kan semua sebenarnya paradigma kita sendiri, persepsi kita sendiri kayak gitu. Makanya kalau lu mendingan nggak usah. Lu tau nggak sih kan, gua tuh gini, gua kan memilih
ada di industri membuat konten yang mana notabene adalah komedi ya. Itu karena gue mencintai dan gue jatuh cinta sama industri ini gitu. Dan gue merasa kalau gue melakukan apa yang gue sukain, paling enggak salah satu efek positifnya adalah itu akan meremajakan sel-sel kulit saya yang sudah tua. Tapi karena saya melakukan apa yang saya sukai, saya akan jadi lebih happy dan lebih senang gitu. Tetapi ternyata setelah saya memilih komedi, saya jadi lebih tua dari sebelumnya. saya jadi lebih murung, saya jadi lebih kayak orang. Banyak loh yang ngomong jadi gini. Jadi kan kemarin kan gue ngupload tuh di Instagram gue ungkapan-ungkapan kekesalan gue. Banyak yang bilang Coki depresi. Ya inilah yang akan Anda alami apabila Anda memilih jalan menjadi konten kreator yang akhirnya merasa bahwa semuanya dibatasi. Gini, tapi kan ya kita harus sadar juga, tidak semua konten kreator merasa kebebasannya dibatasi. Ya iyalah, kalau misalnya dia sesuai dengan norma umum ya dia nggak perlu terbatasi lah. Orang bukan cuma dia sesuai dengan norma umum, dia juga mengkapitalisasi norma umum. Betul. Dan gue nih, dan intinya yang pengen gue bilang, gue nih jadi kelihatan lebih tua dan lebih jelek setelah gue berkomedi. Makanya gue nggak setuju ya yang mengatakan bahwa tertawa adalah obat umur panjang. Ya ampun, tertawa adalah obat di penjara di Indonesia. Iya, yang terakhir kayaknya juga komedian lagi tuh ya yang dilaporin ya. Iya. Ya, udahlah. Tapi kalau lu kan ya. Gue mau gini, lu kan orangnya logis. Ini pertanyaan buat lu nih. Lu kan orangnya logis. Dan lu biasanya kesimpulan lu adalah perbandingan antara data A, data B, dan setelah lu bandingkan dan probabilitas akhirnya kesimpulannya adalah segini. Kalau kita ngomong freedom of speech dan Indonesia, kapan freedom of speech di Indonesia kira-kira bisa terlaksana dengan kaidah yang sesuai kira-kira menurut lo? Apakah dalam waktu dekat ini atau apakah dalam 5 juta tahun cahaya lagi atau pada saat itu sudah bisa dilakukan, kita semua sudah tidak ada di dunia ini? Kalau lu ini gue mau nanya pendapat personal lu ya. Kecuali Anda pendapat personal juga pakai data-data, berarti Anda robot kan ya. Tapi kalau lu tuh ini ya, lu punya pesimisme atau punya optimisme bahwa ini akan bisa berjalan beriring-iringan dengan masyarakat kita yang sebegitu wadididaunya. Jadi gini Cok, pendapat personal juga maksudnya ketika gue membuat prediksi gitu kan juga ya memang diukur juga dari data, maksudnya dari probabilitas lah gitu ya, dari peluang lah gitu. Dan peluang itu ya kita dapat dari data, trennya bagaimana gitu ya. Nah kalau gue ngeliat sih memang kan gini ya, gue kan selalu bilang sebenarnya tinggal tergantung bagaimana otak orang-orang ini udah lebih rasional sebenarnya. Itu aja ukurannya sebenarnya sih. Nah kan kita lihat trennya nih menjadi lebih rasional nggak? Jujur aja kalau sekarang gue ngeliat agak 50-50 nih gitu. Sebenarnya kemarin sih udah agak ngarah ke kayaknya bisa nih ke arah lebih rasional gitu. Tapi gara-gara situasi corona kayak gini, pemikiran-pemikiran irasional itu malah jadi meledak nih gitu kan. Gara-gara kan memang namanya pandemi itu kan memang gini ya, namanya pandemi dari seluruh sejarah manusia ini yang panjang ratusan ribu tahun lamanya ini. Berapa kali kita kena pandemi, itu memang pandemi itu memang paling susah karena kita belum bisa ibaratnya memahami virus dengan sebaik kita memahami bakteri, misalnya jamur dan lain sebagainya. Jadi memang pandemi ini jadi kerasa kayak apa ya? Kayak misterius gitu loh, karena memang behaviornya tuh belum kita kuasain gitu. Kita belum pelajarin dengan informasi itu belum cukup lah gitu ya. Ada sebagian yang udah, tapi kita belum dapet nih cara supaya cepet gitu kan, misalnya vaksinnya cepet gitu. Nah itu belum lah, kita lagi mengarah ke sana tapi belum, kayak gitulah kira-kira. Nah akhirnya kan jadi serba, ibaratnya ada banyak ketidakpastian gitu ya, terus jadi banyak masalah-masalah besar lah buat orang-orang. Nah ya larinya kemana lagi kalau bukan ke hal-hal irasional kan gitu loh, masalah itu. Nah jadi gue kemarin udah sempet optimis, gue jadinya sekarang 50-50 nih, gue belum tahu nih kita bakal kemana nih gitu. Nah kalau misalnya kan orang bilang ya, emang apa sih yang maksudnya emangnya dengan orang belajar, dengan orang jadi rasional dan saintifik tuh emangnya ini ya, maksudnya orang jadi baik ya? Ya dengan orang jadi rasional, orang nggak lagi melihat segala sesuatu, data, informasi dan lain sebagainya dengan
nggak terstruktur gitu loh. Jadi kacau balau berdasarkan perasaannya sendiri, berdasarkan emosinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi lebih dan bisa lebih tenang tentunya. Kalau lu rasional itu kan lu nggak akan dengan gampang bereaksi gitu, nggak akan dengan gampang terprovokasi karena lo akan berpikir dulu nih, mencerna dulu nih definisinya apa nih, ukurannya apaan, datanya apa nih, basis argumennya apaan, alur penalarannya kayak gimana dan seterusnya. Jadi dengan lo untuk menarik kesimpulan aja lo udah capek duluan karena udah panjang sendiri tuh jalannya kan. Nah jadi lo nggak bakal tiba-tiba dengar orang ngomong langsung bawa obor lari-lari ke sana gitu kan, nggak bisa karena lo mikirnya aja 4 step sendiri kayak gitu loh. Nah hal kayak gini ya itu caranya kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum nyampe situ ya memang belum. Nah itu tergantung arahnya ke sana tuh, seberapa orang bakal jadi lebih rasional. Itu aja perhitungan gue di situ doang. Nah probabilitasnya yang gue bilang tadi sebenarnya sempet bagus probabilitasnya tuh. Gue ngeliat trennya udah ke arah sana nih gitu. Tinggal kalau stabil terus udah enak. Nggak taunya ada pandemi ini jadi betul. Jadi lelah kan saya kan kembali kepada teori-teori akhir zaman bla bla bla. Gue bingung padahal pandemi aja ada dari nggak tahu berapa juta tahun lalu gitu loh maksudnya. Kok dari berapa juta tahun lalu kok udah akhir zaman gitu kan? Jadi bingung kan gue kayak gitu loh maksudnya. Jadi kembali ke situ jadi susah nih kayak gini nih. Kalau pendapat personal gue ya, jadi gini, gue pernah mengungkapkan keapatisan gue bahwa nanti masyarakat kita, gue tidak mengharapkan masyarakat kita berubah semuanya, enggak. Tapi paling gue sangat apatis akan tiba masanya di mana paling enggak para konten bisa bernafas lebih lega lah dalam mengungkapkan pendapat. Tapi gini Cok, masalahnya itu timbal balik gitu loh Cok maksudnya. Jadi lo nya juga mesti mengedukasi marketnya akhirnya betul. Dan gue juga pernah ngerasa kayak konten-konten yang kita buat gini kan ya, ini ngaruh nggak sih kalau yang nonton aja cuma 675 tapi yang tersinggung ada 200 jutaan orang gitu maksudnya. Ini signifikan nggak sih pada saat kita ingin push the boundary tapi dengan cara gerilya gini. Kalau ada satu orang gini Cok, sorry. Kalau push the boundary, ini kalau yang kita lakuin ini bukan push the boundary, Cok. Kalau ini lebih kayak merawat yang udah jadi umat lo gitu loh, yang udah sepikiran nih, gitu. Dan maksud gue kan sebenarnya ya, kalau kita dilihat orang Amerika, kita diketawain karena memang kita bikin sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan gitu. Jadi kayak, mari kita bikin tutorial caranya makan, ya itu gimana? Enggak, tapi maksud gue ya, ada satu orang content creator pada saat gue lagi putus asa gitu. Pada saat gue lagi ngerasa apa gue jadi pemain biola aja ya kalau gue susah di dalam bikin konten. Tapi itu konten kreator dia bilang ke gue gini, Cok, lu jangan pernah merasa apa yang lo lakukan itu sia-sia. Nah, kalau lu bisa merubah satu pemikiran aja, itu ukurannya udah berhasil sih. Dengan ukuran masyarakat yang komen-komen lambe turah sangat berapi-api, kalau kita bisa merubah satu pemikiran masyarakat, menurut gue sih itu udah. Dan pada saat gue denger itu, oh iya bener sih. Iya, betul. Iya sih. Jadi gue tuh kadang tuh stres kan ya gini. Gue tuh udah stres sama masalah hidup gue. Stres juga di pekerjaan gue yang tadinya gue pikir nih bisa bikin gue seneng gitu. Tapi akhirnya gue sekarang kembali, ya memang perjalanan yang sulit lah. Kita ada di sini. Ya menurut gue sih, tapi alliance-nya sih makin kesini gue liat udah semakin udah semakin solid lah gitu. Udah semakin ngumpul lah orang-orang yang emang lebih ke arah rasional gitu sebenarnya sih. Nah tinggal bagaimana ada strategi lain gitu. Kalau ini kan sebenarnya kalau misalnya lo bikin konten di tempat lo sendiri, itu kan sebenarnya lebih banyak ngerawat yang udah sejalan gitu loh. Nah, tapi yang paradigmanya belum berubah, itu memang ya harus lewat enforcement gitu. Dengan yang tadi gue bilang, misalnya seleksi-seleksi di tingkat pemerintahan, di kampus, di tempat kerja gitu ya, di kantor-kantor. Nah, itu seleksi-seleksinya mesti ke arah sana. Dalam artian mencari orang-orang yang emang, seberapa nih level kognitifnya udah segini belum gitu, udah cukup rasional belum, udah cukup ini belum, kayak gitulah. Ibaratnya kecerdasan emosinya juga kayak gimana gitu lah kira-kira. Dan bukan cuma di level itu, kita sendiri juga bisa menyeleksi dari bisnis gitu ya, brand-brand gitu kan. Misalnya influencer itu harus bisa milih gitu loh, brand kayak apa sih yang mau lo promosiin. Nah cuman kadang-kadang tuh orang kayak nggak bisa bedain ya antara gini loh, ini irasional ya, tapi nggak ngerti kalau itu tuh sebenarnya sebuah irasional gitu loh. Jadi gimana sih kayak terselubung gitu loh. Akhirnya tetap aja brand-brandnya tetap dipromoin gitu sama orang-orang yang sebenarnya rasional tapi ngepromoin brand-brand ini gitulah. Pokoknya hal kayak gitu ya
Nah itu menurut gue gamenya tuh di situ sebenarnya, gimana kita secara konsisten menyeleksi gitu ya, secara konsisten kita membuang nih karakter-karakter yang irasional ini, mau dari mulai influencer kayak brand kayak media kayak sinetron kayak film kayak ya macam-macam itu semua kita seleksi gitu. Jadi jangan kasih dukungan, jangan kasih validasi ke suara-suara yang irasional itu. Kalau misalnya belum ke sana kita bakal susah gitu. Dan itu sih sebenarnya. Ini yang paling terakhir dari gue kan ya. Abis itu kayaknya nggak ada lagi yang pengen gue sampaikan. Jadi gue itu nggak jawab pertanyaannya, Cok, abis itu. Nggak jawab pertanyaan. Jadi itu gue pernah tolong dikoreksi kalau gue salah ya kan. Jadi gue tahu di Amerika Serikat itu ada yang namanya amandemen pertama, First Amendment gitu. Di situ banyak hal yang dilindungin. Oh iya. Mereka punya. Betul. Ada kebebasan amandemennya banyak, First Amendment, Second Amendment, Third Amendment. Ya, itu semua nambah-nambah terus freedomnya. Betul. Dan yang menarik tuh yang dilindungi di sana tuh ada kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengkritik pemerintah, banyak yang dilindungi dan detail. Tapi satu yang tidak dilindungi kan ya. Perasaan rakyatnya tidak dilindungi oleh hukum. Dan maksud gua, akhirnya pada saat gua melihat itu, gua jadi oh iya pantesan. Jadi cukup enak di sana untuk makanya kadang kan orang merasa ini Donald Trump ngomongnya kok gila banget gitu ya karena dia juga ya nggak apa-apa, tinggal lu mau ambil nggak tersinggung gitu ya udahlah. Betul. Iya, jangan. Tapi kan kemudian masih ada aja orang-orang yang nyalahin iklan Facebook kan pas orang milih Trump gitu. Padahal kan ya iklan Facebook itu kan yang memproses kan otak lu sendiri gitu loh maksudnya loh. Jadi kayak misalnya, gue juga heran di Indonesia nih, misalnya ada penipuan ya. Memang penipu itu memang salah gitu loh. Salah. Ya tapi kan kenapa lo bisa ketipu kan juga another problem gitu loh. Maksudnya jangan ditinggalin setengah doang ya. Jadi gimana? Ini masalah. Adanya penipu itu masalah gitu loh. Tapi bagaimana lo bisa ketipu itu masalah juga. Jadi dua-duanya ini tuh masalah gitu. Jangan setengah doang ya kan. Nyala-nyalain penipu gini, besok ketipu lagi gitu terus. Hari ini ketipu penggandaan uang, besok ketipu ngasih makan jin, besok lagi ketipu entah apa lagi, gitu terus. Gara-gara nyalain ini cuma sisi penipunya doang. Udah gitu bertanya lagi kan ya. Iya. Kenapa saya tertipu terus ya? Lah. Gue mau jawab dikit dong, dari tadi ternyata banyak yang nanya ke gue soal agama copyright. Ya. Gara-gara kayak gue mampir waktu itu ke podcast lo, terus gue sering banget lihat di mana-mana masih pada nanya maksudnya agama copyright itu kayak gimana, kayaknya masih belum pada ngerti gitu ya. Jadi simpelnya kayak gini cuy, simpelnya kayak gini nih, ini ada ide nih. Nah ide ini diartikan sebagai A misalnya ya, atau gampangnya gini, misalnya ada kulkasnya sebuah kulkas ya. Nah gue bilang ini kulkas tuh tujuannya buat ngedinginin makanan gitu. Terus ada orang lain yang bilang enggak, kulkas nih tujuannya justru untuk menghangatkan makanan misalnya. Nah, untuk bisa nentuin mana yang benar, itu kan biasanya kita tanya ke yang bikin si kulkas itu dong, ya kan? Ya ibaratnya ada brandnya nih kan, misalnya kulkas gue nih apa nih brandnya? Panasonic gitu. Ya Panasonic itu punya copyright kan atas kulkas itu kan. Nah, copyright itu menentukan siapa yang punya hak untuk menjelaskan tentang kulkas ini gitu. Menjelaskan brand ini tuh apa, fungsinya apa, artinya apa dan sebagainya. Karena dia punya copyright atas kulkas itu gitu, si Panasonic ini. Nah, sekarang apa? Kenapa? Oh iya, bukan copyright ya? Apa tuh? Brand untuk, iya maksudnya dia punya otoritas terhadap ide itu gitu, terhadap sebuah konsep itu. Dia punya otoritas terhadap konsep itu gitu kan. Nah, sementara kalau ide agama, nah itu sekarang gue tanya, property right-nya itu di siapa gitu? Kepemilikannya itu di siapa? Kayak gitu maksudnya. Ya atau kayak misalnya gini deh, mungkin yang lebih gampang jangan kulkas kali ya. Mungkin yang lebih gampang logo. Nah, lo kan pernah kenal tuh logo yang apa tuh, Pesona Indonesia ya, or Wonderful Indonesia, whatever lah. Nah, logo itu kan ada intellectual property right-nya. Ya, maksudnya ada yang punya nih kan tuh logo kan. Makanya kalau misalnya lo bikin logo itu dengan salah, mencong-mencong atau apa, itu kan bakal bisa dipenjara kan. Maksudnya bakal bisa dilaporin gitu-gitu kan. Nah, karena itu ada nih jelas nih yang punya itu siapa gitu. Nah, sekarang ide agama, nah itu yang punya itu siapa gitu loh maksud gue. Kalau misalnya nggak ada kepemilikannya, ya terserah dong orang mau ngertiinnya apaan gitu loh.
saya terbersit beberapa opini yang tidak jadi saya ucapkan kan ya, karena saya lihat ada 700 orang yang menonton. Tentu jadi, karena kayak saya gitu. mungkin lucu gitu, tapi tidak jadi lah, tidak jadi. Apalagi nih pertanyaan ini. Ini nih ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan-pertanyaan di sini sih sebenarnya. Apakah kalian setuju norma dan budaya? Ntar lo, kayaknya agak ribet deh pertanyaannya. Ntar ada gue cari dulu deh pertanyaan yang. Nah ini statement kayaknya. Tapi ini bukan pertanyaan, ini statement yang ya kita baca aja statementnya ya. Ini dari Raja Nabolon. Dia bilang begini. Di Amerika, satu orang nggak ditangkap karena pendapatnya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada orang yang tiba-tiba mati atau hilang karena pendapatnya terlalu berbahaya bagi zona nyaman sistem, birokrasi, atau usaha. Iya, ya itu makanya gue bilang tadi, bisa melakukan freedom of speech tapi belum ideal gitu. Iya, makanya iya, memang tadi. Di semua memang kayak gitu sih. Maksudnya nggak cuma di Indonesia doang emang. Betul. Di Amerika ini kayaknya pertanyaannya udah hampir semua udah kejawab sih actually. Iya. Nah ini sama aja sih sebenarnya. Ya kan hoax apakah? Ya kan sebenarnya sama kan sama yang tadi udah dibahas juga nggak sih? Bahwa betul. Ya itu kan tergantung ke audiensnya lagi kan. Betul. Ya kalau misalnya lo nggak nerima ya kalau misalnya lo ngerti lo juga nggak bakal percaya juga anyway. Gua tuh malah menurut gue ya hate speech dan hoax itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat walaupun salah salah ya, tapi itu ya maksudnya secara etika atau ibaratnya ya kan kayak gitu kan. Tapi menurut gue itu fair game untuk dilakukan dalam freedom of speech gitu, hate speech dan juga hoax gitu, karena itu harga yang harus kita bayar pada saat ada kebebasan berpendapat. Gini deh, sebelum undang-undang atau sebelum konsep freedom of speech ini ada aja, sudah ada orang yang sering melakukan hate speech atau sudah ada orang yang sudah menyebarkan hoax gitu. Apalagi setelah freedom of speech ini ada gitu ya. Jadi menurut gue sih sah-sah aja. Ya balik lagi ke kitanya untuk memilih-milih gitu. Gue tuh rambut gue udah mirip kayak ini kan ya, lo tau Ancient Alien nggak? Ancient Alien yang dijadiin meme di aduh siapa sih itu namanya? Yang dia percaya Tuhan itu adalah alien. Nggak tahu gue. Iya terus tadi juga kayak kelupaan juga sih kan freedom of speech itu kan legal ya. Jadi kalau legal kan lo harus bisa mengenforce-nya. Nah salah satu yang paling penting itu indikatornya sih. Kayak misalnya kalau misalnya pembunuhan kan pasti ada indikatornya, ada orang yang kehilangan nyawa. Nah itu disebut pembunuhan gitu. Maksudnya ada indikatornya nih. Nah sekarang kalau misalnya lo mau bilang hate speech itu mau dilarang secara hukum, indikatornya apa nih gitu. Betul. Nah itu kalau misalnya sering kali nggak jelas tuh definisinya. Jadi indikatornya nggak bisa diukur gitu. Kayak gitu. Nah itu jadinya susah kalau mau kalau mau di-enforce sebagai hukum gitu sih sebenarnya. Nah, I think pertanyaannya udah dijawab semua. Iya, ini kebanyakan komen-komen ngeledek kamera gua, bangsat emang lo semua. Iya, emang banyak banget dari tadi yang komen-komen. Ya, yang penting tentang kamera lo. Inilah bedanya konten kreator yang mementingkan bobot daripada konten kreator yang mementingkan tampilan gitu. Ya memang saya bukan Atta Halilintar yang punya Ferrari dan punya yang lain-lain, tapi saya punya pemikiran ya nggak setara Ferrari lah, tapi Chevrolet lah. Pemikiran saya masih Chevrolet lah. Nih ada yang nanya, gimana ngebalas argumentasi tentang perasaan? Yaitu balik ke legal tadi sih sebenarnya ya. Karena freedom of speech itu legal, jadinya harus ada basis universalnya nih yang berlaku buat semua orang. Nah kalau misalnya nggak bisa diukur, jadinya kan ikut-ikut apa terserah orang ya jadinya. Bukan ada ukuran jelas dari hukumnya gitu loh. Gitu ya argumennya ya. Jadi cara balasnya gitu bahwa ya bisa nggak itu ada ukuran jelasnya nggak yang bisa berlaku buat semua orang kayak gitu. Karena kalau hukum itu kan bukan tergantung siapa, tapi ya dia harus ada aturannya langsung, bukan dia udah ada ukuran-ukurannya gitu, bukan tergantung kasus per kasus kayak gitu. Betul. Masa tiap kasus ganti definisi kan aneh juga ya. Betul. Pengertiannya berubah terus gitu tiap kasus. Iya. I think so far udah sih kayaknya. Iya. Thank you ya Kania ya. Jadi tuh ceritanya tuh Kania tuh
tiba-tiba WhatsApp gua gitu, dia bilang katanya, Coki, kita nanti live Instagram dong. Gue tuh sebenarnya gini kan ya, lu pernah ada yang ngomong gak sih, lu tuh ya karena memang wawasannya luas dan emang cerdas beneran gitu, bukan cerdas by script. Jadi kan ada orang yang kalau bikin konten cerdas by script. Saya kadang-kadang juga cerdas by script gitu, bukan karena pengetahuan saya luas, tapi udah ada skripnya gitu. Pernah gak sih ada yang bilang, lu tuh mengintimidasi kan ya? Sehingga kadang tuh ya, lawan bicara lu tuh lebih memilih diam. Karena takut dikoreksi oleh Tania gitu. Iya, benar. Iya, kalau menurut gue ya, lu tuh presence lu tuh mengintimidasi. Karena lu jadi berhati-hati dan presence lo itu jadi bikin gua berpikir 2 kali. Apakah kalau saya ngomong ini akan dipatahkan? Karena jadi tidak lucu dong kalau kita saling berdebat gitu. Dan emang gokil sih lo kan ya. Iya, jadi memang itu tujuan gua sih. Betul. Bahwa ya memang gue pengen orang memang nggak merasa dengan gimana ya. Ya memang untuk orang berpikir gitu. Jadi sebelum ngomong itu berpikir gitu loh, bukan ngomong asal-asalan gitu loh, ngomong nggak tahu basisnya apaan, logika nggak jelas, alur bicara nggak jelas, terus ngomong. Nah itu memang gue nggak, nah makanya memang itu tujuannya gitu, memang supaya orang nggak begitu lagi gitu loh. Nah tapi kenyataannya kan platform itu kan banyak gitu ya. Nah di Indonesia ini ya tetap banyak panggung untuk yang kayak gitu loh. Iya. Nah makanya caranya adalah memperbanyak juga panggung yang melawan itu, gitu. Ini malah lucu nih, tadi ada yang komen, ini sumpah lucu banget. Gara-gara gue bilang lu punya aura intimidatif untuk membuat orang berpikir 2 kali dalam beropini, ada yang bilang begini. Berarti Kania lah yang justru membatasi freedom of speech. Bener juga ya. Cerdas juga tuh followers lo, Cak. Aduh. Sabda dicariin nih. Nggak dengar lagi dia. Iya. Ya udah. Sabda tuh gokil dah, dia tuh orangnya cerdas banget. Iya. Iya. Oke. Nah itu jangan ngomong dulu abis itu ngomongnya, oh sorry gue introvert soalnya. Habis ngomong salah-salah argumennya Anda introvert. Anda pikir introvert itu berarti kacau gitu berpikirnya. Iya ya. Kenapa seolah-olah introvert tuh jadi sesuatu yang kalau menurut gue gini loh kan. Kalau menurut gue sih ini opini gue ya. Kalau gue sih nggak data deh. Kalau gue opini aja, karena kalau opini bisa disalahkan dong. Kalau menurut gue kalau buat gue introvert tuh bukan hal yang buruk. Dengan keadaan bangsa kita yang wadididau, individu-individunya, jangan-jangan keputusan terbaik adalah tidak bergaul dengan orang-orang itu dan menjadi introvert gitu, supaya kita tidak ikut jadi wadididau. Jadi menurut gua introvert itu adalah sebuah visioner akan keadaan yang akan terjadi di Indonesia gitu. Dan jangan-jangan nanti akan ada semboyannya, orang cerdas ya introvert di Indonesia. Kita kan tidak. Oke. Sampai jumpa next time, Cok. Thank you. Siap. Thank you ya Kania ya, seru banget. Thank you. Bye-bye semua yang udah ikutan. Yang nanya-nanya dan udah komen semuanya. Nanti bakal ada di IGTV gue. So bisa ditonton kapan aja. Bye-bye. Bye-bye.